Masih di Satu Meja The Forum, inisiatif DPR loh Pak Laude. Jadi harus percaya. Boleh cerita lagi nggak dampaknya? Ya, saya ini kan sarjana hukum ya. Berapa orang ini sarjana hukum di sini? Itu kayak Pak Jokowi itu kayak bicara dengan ya anak SD kalau seperti itu. Jadi kan semua undang-undang itu baru bisa jadi kalau disetujui dua pihak. Pemerintah, presiden dengan DPR. Jadi tidak mungkin. Walaupun inisiatifnya itu dari dari DPR, kalau tidak disetujui pemerintah nggak jadi juga itu. Sebaliknya kalau pemerintah mengusulkan suatu rancangan undang-undang, kalau DPR nggak setuju nggak jadi juga itu. Jadi kalau itu ngomong itu sangat menjengkelkan itu sebenarnya. Ya benaran, itu sangat. Anda masih baper kayak ini. Nggak baper, tapi if you are keep on repeating the same song seperti itu. Kenapa jadi bahasa Inggris? Kalau kita mengulang-ulang lagu yang sama seperti itu, ya itu kan walaupun lagu cakep banget gitu kan, apalagi ini sudah lagu sumbang, diulang-ulang lagi, itu kan pembodohan itu. Itu tidak mendidik masyarakat kalau seorang mantan presiden mengatakan seperti itu. Dan itulah kenapa tadi Anda mengatakan bahwa saya tidak percaya dengan. Iya, jadi itu kalau misalnya mau, kan sekarang ini gampang ya. Pada zamannya Pak Joko Widodo, mereka menguasai hampir semua DPR. Undang-undang perampasan aset misalnya waktu itu, saya masih ingat komentarnya Bambang Pacul itu, waktu itu dia mengatakan bahwa kami Korea ini tergantung bos-bos lah. Kalau bos-bos itu pimpinan setuju, parpol maksudnya. Pasti jadi pimpinan partai politik. Berarti waktu itu pimpinan partai politik nggak setuju. Seperti itu ya. Sekarang misalnya nih kalau mau revisi undang-undang KPK dikembalikan kepada undang-undang yang seperti semula. Ya mohon maaf, hampir nggak berguna itu sebenarnya komentar beliau itu. Karena yang akan menentukan itu adalah presiden sekarang dan pimpinan-pimpinan partai politik di DPR. Kalau itu betul-betul dibicarakan itu insya Allah akan prosesnya terjadi. Tapi kalau misalnya mengatakan beliau bahwa itu usul inisiatif DPR dan saya nggak tanda tangan loh. Itu tidak menghilangkan tanggung jawab dia sebagai itu. Karena apa? Karena by law juga kalau tidak ditandatangan tetap berlaku, akan tetap berlaku. Jadi itu kan seperti kalau di Makassar jam kok tipu-tipu terus. Di Makassar kan jadi kayak begitu itu ngomongnya. Kalau saya ke Mas Adi, kan muncullah hari ini lah dukungan, terus kemudian juga ke wakil presiden juga sama menyampaikan. Kalau dilihat dulu juga zaman Presiden Jokowi kan menguasai parlemen juga nggak kurang-kurang. Kenapa nggak saat itu juga nggak diwujudkan? Atau jangan-jangan sama juga karena saat itu hampir semua pimpinan partai politik termasuk juga presiden saat itu tidak setuju dengan RUU perampasan aset. Ya, bagi saya kalau kita mendengarkan pidato politik Presiden Prabowo beberapa waktu yang lalu yang sangat setuju dengan rancangan undang-undang perampasan aset, ya mestinya sudah tidak ada perdebatan lagi, kecuali ingin membangkang apa yang ingin disampaikan oleh Presiden. Tapi faktanya sampai sekarang? Ya artinya apa? Kawan-kawan di parlemen, partai pendukung pemerintah, dan anggota dewan yang merasa menjadi bagian dari koalisi pemerintah, menganggap bahwa pernyataan Presiden itu belum dianggap menjadi penting dan signifikan untuk segera dieksekusi. Presiden loh, dan kita juga tahu bicara tentang approval rating soal pemberantasan korupsi di era pemerintahan Pak Prabowo itu sampai sidratul muntaha Pak. Sampai ke langit ke-10 itu approval ratingnya 80%. Itu bukan angka yang kaleng-kaleng, dan tanpa angka-angka sekalipun itu sebenarnya publik sudah bisa menangkap. KPK, Kejaksaan silih berganti setiap hari memamerkan soal bagaimana penindakan mereka terkait dengan pelaku-pelaku korupsi yang dalam banyak hal tidak pernah tersentuh. Karenanya sebagai bentuk keseriusan bahwa komitmen soal memberantas korupsi yang diikhtiarkan salah satunya adalah dengan cara merampas aset para koruptor itu adalah rancangan undang-undang perampasan aset. Apalagi yang ditunggu, semuanya sudah tegak lurus Mas Yogi, semuanya sudah sami'na wa ta'na. Ini Presiden pun yang paling baik ya. Presiden pun sudah memerintahkan. Masa iya Presiden sudah berulang kali bicara tentang komitmen soal pemberantasan korupsi tapi di DPR tidak jalan? Menurut saya ada sesuatu yang memang sangat layak untuk dipertanyakan. Entah itu apa. Karena kalau kita dengar satu persatu anggota dewan bicara tentang komitmen pemberantasan korupsi, besok-besok tegak lurus soal korupsi, nggak ada tempat bagi mereka dan seterusnya. Bagi saya yang paling penting adalah soal
bahwa trust publik kepada DPR itu harus dinaikkan. Salah satunya adalah undang-undang ini disahkan, apalagi sudah masuk prolegnas. Oke. Jangan seperti yang sebelum-sebelumnya, laya mutu, walaya ya, kagak jelas. Hanya omongan, hanya pemanis bibir, dan dalam praksisnya agak susah. Ini adalah semacam moment of the truth bagi kawan-kawan di DPR, bahwa mereka itu memang mendengarkan aspirasi dari publik. Apa sih? Bagi DPR itu penting, ditunggu PR. Dari sisi pemerintah, sejauh mana pemerintah melihat bahwa RUU perampasan aset ini sangat mendesak, dan apa aksi yang akan dilakukan mengingat presiden ini kan didukung oleh mayoritas? Sangat mendesak, Mas Yogi. Karena perampasan aset ini kita ingin memindahkan aras hukum pidana, ini sedikit teknis Mas Yogi, dari pendekatan individu atau in personam kepada aset atau in rem. Dan ini sebenarnya ikhtiarnya sudah ada, Mas Yogi. Sebagai bentuk transparansi terhadap kerja penegakan hukum, sepanjang tahun 2025, penegakan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh KPK, Polri, Kejaksaan Agung berhasil memulihkan kerugian negara sebesar 28,6 triliun rupiah. Ya. Ini bukan potensial, tapi faktual sudah diserahkan kepada negara. Ini kan berusaha untuk selaras dengan model penegakan hukum terkini atau modern yang mengedepankan pemulihan aset. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa pentingnya undang-undang perampasan aset? Satu, saya rasa teman-teman ICW berulang kali menyampaikan ada gap antara kerugian keuangan negara dengan pemulihan kerugian keuangan negara, dan itu disampaikan oleh Mas Wapres di dalam video beliau. Itu pertama. Kemudian yang kedua, ada aspek penegakan hukum yang juga sudah dianut oleh negara lain. Karena ini kan turunan dari apa yang Pak Laude tadi sampaikan, ada konvensi PBB melawan korupsi, United Nations Conventions Against Corruption, yang menurunkan agar negara-negara peserta termasuk Indonesia itu menganut konsep non-conviction based asset forfeiture atau penegakan hukum yang berbasis aset. Negara-negara lain sudah melakukan, Mas Yogi. Ada Filipina, ada Australia, kita belum, ya? ada US dan Indonesia belum. Maka dari itu Presiden dan Wapres menangkap kegelisahan itu agar tidak terjadi pada atau sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Paling tidak, Mas Yogi, hari ini sudah mulai dibahas di DPR bahwa ada keraguan itu tidak masalah. Mari sama-sama kita kawal bersama ke depan agar partisipatif, stakeholder utama penegakan hukum agar dilibatkan, dan pemerintah sepenuhnya mendukung undang-undang perampasan aset. Sekalipun, Mas Yogi, dibahas ini menjadi suatu hal yang penting. Karena ada banyak turunan pasal yang hari ini masih diperdebatkan. Siapa yang mengawasi, bagaimana mekanisme perampasan, itu kan harus didetailkan lebih lanjut. Itu. Termasuk juga mungkin bagaimana kekhawatiran kalau RUU perampasan aset ini disalahgunakan. Kemudian ada hal-hal dari ICW punya pandangan apa? Mungkin satu hal juga yang penting juga untuk dibuka oleh publik tadi, tenaga ahli utama Bakom sudah nyampaikan 28 triliun yang sudah diselamatkan. Sudah diselamatkan. 24,7-nya dari Kejaksaan Agung. Dari Kejaksaan. Menjadi pertanyaan berapa besar nilai kerugian negaranya? Karena jangan totalnya gitu. Kalau kita bicara tentang kuantitatif, mungkin seolah-olah besar begitu. Tapi jangan-jangan kerugian negaranya itu bisa sampai ratusan triliun. Yang mana dalam konteks tersebut, bagi kami pemberantasan korupsi atau paling tidak isu tentang RUU perampasan aset lagi-lagi hanya dijadikan kosmetik belaka untuk mendulang pemerintah bahwa pemerintah memiliki komitmen. Padahal secara realita, faktanya itu pemerintah tidak memiliki komitmen tersebut. Sebagai contoh, normalisasi konflik kepentingan saat ini sangat besar dilakukan begitu. Jadi perampasan aset rasanya sangat jauh ketika kita tidak bicara yang fundamental terkait konflik. Apa aja itu? Konflik kepentingan misalkan. Lalu kemudian dalam konteks undang-undang tipikor seperti yang tadi Pak Laude sampaikan. Hal tersebut yang sangat genting. Termasuk illicit enrichment ya? Termasuk illicit enrichment. Satu hal yang menjadi praduga kami mengapa RUU perampasan aset ini tidak lanjut lagi, karena jangan-jangan ada kepentingan politik ketika illicit enrichment ini masuk, kemudian partai pejabat publik atau anggota politik ada ini yang terkena memiliki dampak.
keresahan begitu. Kita bisa lihat misalkan dalam konteks LHKPN, ketika kita sudah memiliki instrumennya tapi LHKPN tidak dijadikan sebagai landasan substantif untuk mengidentifikasi siapa-siapa saja yang memiliki harta kekayaan yang tidak wajar berdasarkan catatannya, maka itu kan juga bisa dikenakan. Paling tidak misalkan satu, Presiden Prabowo diduga memiliki helikopter, masuk tidak di LHKPN. Itu kan yang menjadi salah satu faktor penting. Bukan RUU perampasan aset bukan hanya dalam kerangka uang kerugian negara yang hilang begitu. Tapi menjadi bagian keseluruhan. Yes. Semua faktor terkait Benar. dengan Ya, oleh karena itu saya ingin tambahin, itu penting sekali kita melihat draft RUU yang dibicarakan itu. Waktu kemarin itu DPR bahkan sibuk sebenarnya. Sibuknya itu soal penamaan atau perampasan aset. Wah, itu nggak bagus itu. Harusnya kan asset recovery, bahasa Indonesianya tentang pemulihan aset. Menurut saya itu tidak masalah mau pakai bukan perampasan, tapi bukan itu masalahnya. Yang harus kita lihat itu apa pasal-pasal yang ada. Dan sampai sekarang belum beredar, belum. Iya, keluar. ada yang kalau draft naskah yang akademik kan lama, sudah ya dari ada yang draft Badan lama Keahlian sekali, sebagian kita lihat itu pun banyak yang diberikan catatan. Sekarang belum keluar lagi yang draft yang itu. Jadi kalau mau meaningful participation seperti yang dikatakan tadi, itu harus dibuka. Yang kedua, yang kita undang-undang tipikor kita itu kan nomor 1 yang belum ada ya, 1 menyuap pejabat publik asing, itu belum ada. Korupsi private sector itu juga belum ada. Yang kedua ini yang paling penting, yang dekat sekali hubungannya dengan perampasan aset, yaitu 1 unexplained wealth, yaitu kekayaan yang tidak bisa dijelaskan asal usulnya, seperti itu. Dan yang ketiga itu, yang keempat itu adalah illicit enrichment, memperkaya diri sendiri dengan. Pak Laude, nanti kita akan dalami, kita harus jeda dulu.